warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pepi Riana Mahwani, guru SMKN SPP 3 Kerinci. Di sini saya mengajar mata pelajaran agribisnis tanaman pangan. Dan saya akan mengikuti kegiatan Jambore GTK Guru Inovatif 2024, di mana saya akan mengambil pembelajaran diferensiasi. Dari pembelajaran saya akan lakukan di dalam kelas, dan setelah itu nanti saya akan melaksanakan pembelajaran di luar kelas dan mengaplikasikannya secara langsung di lapangan. SMKN SPP 3 Kerinci merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan di bidang pertanian di Kabupaten Kerinci dan Provinsi Jambi. Sekolah menengah kejuruan ini memiliki 3 jurusan, yaitu yang pertama jurusan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, kedua jurusan agribisnis tanaman perkebunan, dan yang ketiga jurusan agribisnis ternak ruminansia. Di SMKN SPP 3 Kerinci memiliki 10 rombel kelasnya. SMKN SPP 3 Kerinci sudah mulai menerapkan kurikulum merdeka. Dalam implementasi kurikulum merdeka, salah satu pendekatan pembelajaran yang diterapkan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Istilah bugawe yang sering diartikan sebagai bekerja atau mengerjakan memiliki makna yang lebih dalam konteks pendidikan. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, bugawe merujuk pada aktivitas nyata yang melibatkan siswa dalam proses belajar, menghubungkan teori dengan praktik secara langsung. Konsep bugawe integral learn untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan relevan bagi siswa, khususnya dalam konteks agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, siswa diberikan pilihan-pilihan yang bervariasi dalam hal materi pembelajaran, metode pengajaran, dan penilaian. Tujuan utama dari pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk memastikan bahwa setiap siswa dapat mencapai potensi maksimal mereka dan merasa termotivasi dalam proses belajar. Dengan melihat prinsip pembelajaran tersebut, maka kondisi itu terjadi kelas yang saya ampuh. Mereka memiliki keragaman cara belajar dan kurangnya motivasi siswa, dan ada beberapa siswa lebih pasif dan hanya menerima informasi dari guru. Akibatnya, siswa kesulitan menghubungkan teori dengan praktik, sehingga pemahaman konsep menjadi kurang mendalam bagi mereka dan berakibat nilai mereka akan menjadi rendah. Dengan demikian, ada beberapa alasan kenapa praktik baik ini saya terapkan adalah: 1. Bisa memberikan solusi terhadap permasalahan rendahnya motivasi belajar siswa di kelas. 2. Bisa memotivasi saya untuk merancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif, sehingga menciptakan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan bagi siswa. 3. Dan bisa berbagi dengan guru lain dalam menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Dalam praktik baik ini, saya berperan sebagai guru yang memiliki tanggung jawab dalam merancang pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif baik secara teori dan prakteknya. Dengan menggunakan strategi, metode dan mode pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga nanti siswa menumbuhkan semangat atau motivasi siswa dan dapat meningkatkan nilai siswa secara langsung. Setelah dilakukan identifikasi masalah melalui refleksi diri, wawancara dan observasi oleh kepala sekolah, rekan sejawat, dan beberapa siswa, maka ada beberapa tantangan yang terjadi. 1. Kurangnya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. 2. Saya kesulitan menghubungkan pembelajaran teori dan praktek. 3. Siswa lebih senang praktek daripada teori di kelas. 4. Guru kurangnya variasi metode pembelajaran. Dari beberapa permasalahan yang sudah disebutkan, maka saya akan menyimpulkan tantangan yang saya hadapi adalah: 1. Memilih model pembelajaran yang menarik sehingga siswa bisa terlibat aktif dalam pembelajaran. 2. Memilih media dan sumber belajar yang menarik sehingga siswa lebih termotivasi lagi tentang teori di kelas. 3. Meningkatkan hasil belajar siswa melalui tugas dan penugasan yang beragam. Untuk mengatasi tantangan tersebut, dapat dilakukan langkah-langkah berikut.
1. Merancang pembelajaran berbasis proyek yang relevan dengan materi pembelajaran dan memungkinkan siswa untuk menerapkan teori secara langsung. Misalnya, dalam mata pelajaran pertanian, siswa dapat melakukan proyek budidaya tanaman. 2. Membentuk kelompok belajar, misalnya siswa dibagi menjadi kelompok kecil untuk bekerja sama dalam menyelesaikan proyek. Hal ini mendorong kolaborasi dan saling belajar. 3. Memberikan bimbingan yang terdiferensiasi, misalnya guru memberikan bimbingan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa. 4. Menggunakan berbagai sumber belajar, seperti guru menyediakan berbagai sumber belajar, seperti buku, artikel, video, dan kunjungan lapangan untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. 5. Mengevaluasi secara seperti berkelanjutan, guru melakukan evaluasi secara berkala untuk memantau perkembangan siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Pembelajaran dari keseluruhan praktik baik ini bahwa pembelajaran yang menyenangkan bagi murid dapat dilaksanakan dengan mengakomodir kebutuhan murid yang beragam dengan model, metode, dan media pembelajaran yang sesuai dengan minat murid, kesiapan murid belajar. Dan kita sebagai seorang guru harus meningkatkan kemampuan diri agar dapat menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Faktor keberhasilan terletak pada penggunaan media atau sumber belajar yang sesuai dengan gaya belajar siswa, serta memanfaatkan teknologi di dalam proses pembelajaran. Dengan penerapan Bugawe dalam pembelajaran Integral Learn memberikan beberapa manfaat, antara lain, 1. Peningkatan motivasi belajar, misalnya siswa lebih termotivasi karena dapat belajar sambil melakukan hal yang mereka sukai. 2. Pengembangan keterampilan berpikir kritis, bahwa siswa dilatih untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah. 3. Peningkatan kemampuan komunikasi, siswa berlatih berkomunikasi dengan efektif dalam kelompok. 4. Pemahaman konsep yang lebih mendalam, siswa dapat menghubungkan teori dengan praktik secara langsung, sehingga pemahaman konsep menjadi lebih bermakna. 5. Persiapan untuk dunia kerja, siswa dilatih untuk menjadi individu yang mandiri, kreatif, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Konsep Bugawe Integral Learn merupakan pendekatan yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan mengintegrasikan Bugawe dalam model pembelajaran Integral Learn, siswa dapat menjadi pembelajar yang aktif, kreatif, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan Bugawe, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, seperti peningkatan kompetensi guru. Contohnya, guru perlu diberikan pelatihan yang memadai untuk menerapkan pembelajaran berbasis proyek, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sekolah perlu menyediakan fasilitas yang mendukung kegiatan pembelajaran berbasis proyek. Kolaborasi dengan komunitas, dan sekolah dapat menjalin kerjasama dengan komunitas untuk memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar di lingkungan yang nyata. Demikianlah praktek baik Bugawe Integral Learn, guru inovatif yang saya lakukan. Semoga dengan praktek baik ini dapat memberikan inspirasi bagi rekan-rekan guru dan dapat memberikan manfaat bagi sekolah pada khususnya dunia pendidikan di Indonesia pada umumnya.